Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kita, selalu menyertai kita, karena kasih-Nya sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, meskipun kita berkumpul di rumah kita masing-masing, tapi kita selalu percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, karena Yesus sangat baik kepada kita. Yesus sungguh baik, namanya indah, dan Dia layak untuk disembah, Dia layak untuk dipuji. Mari kita sembah Tuhan dengan hati kita, dengan ketulusan hati kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau pujikan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan
Terima kasih Yesus, Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan. Engkau Yesus yang sangat baik bagi kita ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Engkau sungguh baik kepada kami Tuhan. Engkau sungguh baik kepada kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan-Mu yang indah Tuhan. Kami bisa bersekutu bersama ya Bapa, meskipun secara online Tuhan. Kami percaya Yesus hadir di tengah-tengah kami. Siapkanlah hati pikiran kami Tuhan, untuk benar-benar fokus ya Bapa, untuk beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Hati kami, pikiran kami fokus kepadamu ya Bapa. Tuhan, kami juga percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau berkati ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Engkau pakai semua pelayan-Mu ya Bapa. Engkau berikan talenta yang terbaik untuk kami Tuhan. Engkau berkati semua jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tercurah bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati ya Bapa untuk pembawa firman juga Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan menyala-nyala Tuhan Yesus, dan firman-Mu Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, yang tidak berkenan di hadirat-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, Engkau selalu baik buat kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami Tuhan Yesus. Engkau lah yang layak dipuji Tuhan Yesus. Nama-Mu patut dimuliakan ya Bapa. Ku mau memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, sangat banyak kekurangan ya Bapak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ya Bapak, kami mohon pengampunan yang dari-Mu Tuhan. Entah itu dosa kami ya Bapak yang kami sengaja maupun tidak Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu ya Bapak, Engkau mau mengampuni kami. Terima kasih atas pengampunan yang Engkau beri Tuhan Yesus. Dan biarlah pengampunan yang Engkau beri buat kami ya Bapak, buat kami Tuhan, tidak kami sia-siakan Tuhan Yesus. Dan biarlah dengan pengampunan itu ya Bapa, hidup kami bisa lebih baik lagi di hadirat-Mu Tuhan. Hidup kami benar-benar lebih taat lagi kepadamu ya Bapa. Dan kami selalu ingin mau Tuhan Yesus, ingin mau, benar-benar mau ya Bapa, untuk hidup selalu lebih baik lagi di hadirat-Mu Tuhan. Tentunya untuk menyenangkan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau berseru kepadamu Tuhan. Kami mau berseru kepadamu ya Yesus. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Yesus, padamu ku
Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah hidup kami selalu senantiasa untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Masih semangat untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara? Amin. Oke, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Boleh pakai gerakan, harus pakai gerakan, dan jangan lupa untuk tepuk tangan. Oke, kita mau pujikan senada dengan surga. Kita mau bertepuk tangan, kita mau semangat untuk memuji nama Tuhan. Melawat setiap hati kami.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, kita sungguh sangat merasakan kasih setia Tuhan ya. Berkat Tuhan sangat melimpah di dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Dia giranganku. Bergoyang boleh ya, bergoyang. Kita mau tepuk tangan pujikan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Boleh tangannya diangkat ya Bapak Ibu Saudara. Asik. Ku masuki gerbang, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab 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 Dia giranganku. Untuk doa persembahan saya persilahkan kepada Saudari Agnes. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapak untuk kasih karunia-Mu, Engkau telah memberkati kami Tuhan dalam ibadah hari ini. Saat ini Bapak, kami akan menyerahkan persembahan kami, bukan karena betapa besar persembahan kami Tuhan, namun karena jiwa kami, hati kami ingin mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan berkati kami semua dalam kehidupan kami masing-masing,
dalam pekerjaan dan semuanya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, kami serahkan seluruh doa ini hanya dalam kasih karunia-Mu dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Saat kita ingin mencari kedamaian, kita dapatkan di dalam Tuhan. Saat kita mau mencari ketenangan, kita juga dapatkan di dalam Tuhan. Karena Yesus adalah jawaban dalam hidup kita. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah ketelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat
Bapak Pendeta Slamet Waluyo, kami persilahkan. Saudaraku dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan saya ambilkan dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Namun sebelum saya bacakan firman Tuhan ini dan sebelum bersama-sama kita merenungkan, mari kita tunduk kepala di dalam doa, kita mohon berkat dan pimpinan Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Engkau yang senantiasa memberikan damai di dalam kehidupan kami. Di dalam segala keadaan yang kami alami dalam hidup ini Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau senantiasa menyertai, melindungi dan menolong kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan damai yang datangnya dari Tuhan. Bapa Surgawi, kesempatan yang indah ini kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semua. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Demikian seluruh umat Tuhan yang saat ini duduk diam mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan roh hikmat Tuhan, berikan penerangan batin, sehingga ketika firman ini disampaikan, semua umat Tuhan boleh diberkati, dimotivasi, dikuatkan untuk memasuki kehidupan di masa-masa yang sukar. Biarlah kami menjadi orang-orang yang gagah dan kuat di dalam Tuhan. Mari Bapa, katakan apa yang tidak Tuhan katakan kepada kami semua. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16, ayat yang ke-12 maksud saya. Demikian firman Tuhan. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Median 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Median berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang-orang Median itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Median, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Median itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Median itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada Israel dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepada mereka, aku berfirman kepada kamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan
duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Median. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu kita mendengar firman Tuhan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masa yang sukar ketika itu mendatangi setiap orang, terjadi dalam kehidupan setiap orang. Kesukaran itu ada oleh karena bencana alam. Bisa juga oleh karena adanya peperangan. Bisa juga oleh adanya penyakit apapun. Ketika masa sukar itu datang, penyebabnya itu banyak sekali. Dan masa yang sukar ini dialami secara global. Setiap orang, siapapun mereka, baik pejabat maupun rakyat, baik orang yang terkenal maupun tidak terkenal, orang kaya, orang miskin, semua akan masuk di masa yang sukar itu. Dan ketika itu terjadi, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, semua orang menjerit, mencari pertolongan. Namun bagi orang-orang yang percaya, tentunya keberadaan orang percaya ini tidak sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka izinkan saya memberi judul khotbah ini, yaitu di masa yang sukar ada kemudahan bagi orang percaya. Sekali lagi, di masa yang sukar ada kemudahan bagi orang yang percaya. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, kesukaran yang secara global terjadi di dunia ini akan betul-betul membuat kehidupan setiap orang mengalami kesulitan yang luar biasa. Namun bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita yakin di masa yang sukar itu Tuhan sanggup memberikan kemudahan. Asal kita mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Pagi hari ini mari kita perhatikan pengalaman Gideon. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, Gideon dipanggil Tuhan menjadi hakim untuk orang-orang Israel. Dan ketika itu orang-orang Israel sedang hidup di masa yang sukar. Kesukaran apa yang mereka alami saat itu, saudaraku, kalau kita perhatikan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ya saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3 di sana, bahwa orang-orang Israel itu dibuat melarat oleh orang-orang Median. Ketika orang-orang Israel menabur, menanam, mereka tidak menikmati hasilnya karena orang-orang Median datang untuk merampasnya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ayat 3 dikatakan, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Median, orang Amalek, dan orang-orang di sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Dan di dalam ayat yang ke-6 jelas dikatakan di sana, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Median itu. Lalu berseru orang Israel itu kepada Tuhan. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang sukar dialami oleh orang Israel pada waktu itu.
Mengapa? Karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan di dalam ayat yang pertama. Karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan memakai orang Median, orang Amalek menyerbu mereka, menghabiskan tanaman mereka, sehingga orang Israel tidak menikmati panenan. Dan mereka hidup mengalami kesukaran di situ. Mereka sangat melarat. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di saat masa-masa yang sukar itu, Tuhan memanggil Gideon. Karena orang Israel berseru kepada Allah. Ayat 11 dikatakan, datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas. Orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Median. Kalau kita perhatikan di sini, orang-orang Israel mereka bersembunyi. Mereka membuat tempat-tempat perlindungan, tempat-tempat persembunyian. Dikatakan mereka di pegunungan membuat gua-gua untuk bersembunyi. Dan di sini Gideon ketika mengirik gandum, tempat yang dipakai untuk mengirik di tempat pemerasan anggur agar bisa bersembunyi dari orang-orang Median. Ini semua terjadi karena semua orang Israel pada waktu itu mengalami ketakutan dengan orang-orang Median. Semakin takut, semakin sukar hidup mereka, semakin sulit hidup mereka. Lalu Tuhan memanggil Gideon. Indah sekali firman disampaikan kepada Gideon. Ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ketika Gideon sedang mengirik, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri dan mengatakan, Tuhan menyertai engkamu, hai pahlawan yang gagah perkasa. Pada waktu itu Gideon sedang bersembunyi dari orang-orang Median. Dan semua orang Israel sedang bersembunyi. Sambil mengirik di pemerasan anggur. Supaya tidak terlihat oleh orang-orang Median. Namun ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyertai kamu, hai pahlawan yang gagah perkasa. Kalau kita renungkan ini, gagahnya di mana? Perkasanya di mana? Kepahlawanan Gideon di mana? Gideon belum berbuat apa-apa, namun Tuhan telah mengatakan, hei pahlawan yang gagah dan perkasa. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sebutan pahlawan yang gagah berani. Ini adalah satu nubuatan yang pasti dialami, dinyatakan melalui hidup Gideon. Ketika seorang guru spiritual memberi julukan kepada muridnya, julukan itu merupakan sebuah kerinduan. Sebuah harapan, sebuah cita-cita supaya anak rohaninya itu memiliki kualitas seperti julukan tersebut. Dan mari kita perhatikan ketika Tuhan menyebut Gideon pahlawan yang
gagah berani, sekalipun saat itu Gideon belum melakukan apa-apa, sekalipun saat itu Gideon sedang bersembunyi, namun ini bukan satu kerinduan, ini bukan satu harapan, ini bukan satu cita-cita, namun ini suatu nubuatan yang pasti Gideon menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dikehendaki Tuhan rupanya. Di masa yang sukar, setiap orang percaya harus menjadi pahlawan yang gagah berani. Artinya, mari kita renungkan. Ketika Tuhan menyebut Gideon pahlawan yang gagah berani, dari situ Gideon yang sembunyi itu harus mempunyai jiwa seorang pahlawan yang gagah berani. Sekalipun orang lain bersembunyi di masa yang sukar itu, sekalipun orang-orang Israel lainnya mengalami ketakutan, mereka berada di gua-gua untuk berlindung. Namun Gideon harus mempunyai jiwa seperti pahlawan yang gagah berani. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana jiwa seorang pahlawan? Pertama, jiwa seorang pahlawan, dia berani menghadapi tantangan. Dia berani menghadapi kesulitan. Dia berani menghadapi musuh yang ada di depan. Memang di depan ada masa yang sukar. Namun Tuhan mengendaki setiap orang yang percaya ini mempunyai jiwa seorang pahlawan yang dengan berani menghadapi tantangan yang terjadi. Bukan menjadi seorang yang penakut. Bukan menjadi seorang yang pengecut. Namun harus berani menghadapi tantangan di depan apapun yang terjadi. Ketika Tuhan mengatakan, Tuhan menyertai kamu, wahai pahlawan yang gagah berani. Kata menyertai itu artinya Tuhan menyatu, melindungi, menyertai Gideon ini. Demikian juga bagi kita orang yang percaya. Tuhan pun Immanuel dengan kita. Menyatu dengan kita. Manunggal menjadi satu. Menyertai setiap orang percaya. Sehingga setiap orang percaya yang berani menghadapi tantangan di dalam hidup ini, dia akan diberikan kemudahan oleh Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang percaya itu. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1. Ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Dan kekuatan inilah yang sebetulnya diproduksi dari roh Tuhan itu. Dikatakan roh ketakutan. Ketakutan ini roh, saudara, punya kekuatan. Namun roh itu tidak diberikan kepada orang percaya. Orang percaya diberikan roh kekuatan. Roh yang bekerja di dalam hati kita, yang membangkitkan kekuatan. Sehingga kita berani menghadapi tantangan. Dan roh itu adalah Roh Kudus.
Itu bukti penyertaan Tuhan. Maka ketika di dalam diri kita ada penyertaan Tuhan, ada roh Allah yang membangkitkan kekuatan, segala sesuatu yang menjadi tantangan di depan kita akan dipermudah oleh Tuhan. Maka di masa yang sukar itu bagi orang percaya, pasti akan diberikan kemampuan, akan diberikan kemudahan oleh Tuhan. Karena Tuhan berikan kekuatan yang super power dari Roh Kudus itu. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang Tuhan mau untuk kehidupan kita. Apapun yang terjadi, sesulit apapun, bagi orang yang percaya, yakini bahwa di dalam diri kita ada kekuatan Allah yang menyertai kita. Jiwa seorang pahlawan adalah berani menghadapi tantangan. Yang kedua, mari kita renungkan. Jiwa seorang pahlawan adalah dia tidak pernah menyerah sebelum dia menang. Dia tidak pernah mundur sebelum dia menang. Ini jiwa seorang pahlawan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dialami oleh Gideon sangat besar di sini. Dia harus mengalahkan orang Midian. Dia harus mengalahkan orang Amalek. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-7, di sana Tuhan dipakai untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ya. Gideon memilih orang-orang Israel untuk menjadi laskarnya, menjadi prajurit-prajuritnya. Kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-7, di sana ada orang-orang yang menyertai Gideon. Ya, ada 10.000 orang. 10.000 orang untuk menghadapi musuhnya. Namun Tuhan katakan itu masih banyak, harus disaring lagi dengan cara meminum air di sungai. Bagi orang yang meminum air di sungai dengan mulutnya langsung, dengan lidahnya langsung, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena itu sama dengan anjing. Dan saat itu yang meminum air itu dengan tangan, dikatakan di dalam pasal 7 ayat 7, hanya 300 orang yang menghirup itu dengan tangannya, bukan dengan mulutnya, namun dengan tangannya dicedok, artinya seperti itu. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan dengan 300 ini Gideon harus mengalahkan musuh-musuhnya itu. Berawal dari 20.000 orang, lalu tinggal 10 orang, disaring lagi, tinggal 300 orang, ini harus menghadapi musuh. Yang mana jumlah musuh itu lebih besar. Kekuatan Gideon kecil di situ. Tentara Gideon sedikit begitu di situ. Namun karena Gideon meyakini bahwa Tuhan memberikan penyertaannya, maka Gideon yang kecil, Gideon yang lemah, tentaranya yang sedikit ini diberikan kekuatan oleh Tuhan. Maka dia menjadi orang yang selalu berani menghadapi tantangan, dan dia tidak pernah mengundurkan diri dari hadapan musuhnya. Karena dia mengalami kemenangan. Semuanya itu karena Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyertai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 37 sampai dengan 39 dikatakan, mari kita perhatikan ya. Ibrani pasal 10 ayat 37 sampai dengan 39. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi
Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, di masa yang sukar orang banyak yang takut menghadapi tantangan di masa yang sukar itu. Banyak orang yang menyerah dan mengundurkan diri. Namun bagi orang-orang percaya yang mempunyai jiwa seorang pahlawan, orang-orang itu tidak pernah takut menghadapi tantangan dan tidak pernah menyerah, mengundurkan diri dari keadaan. Firman Tuhan jelas, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, di masa yang sukar ini, marilah kita menjadi orang-orang yang terus berani menghadapi tantangan. Menjadi orang-orang yang tetap bertahan dan tidak mengundurkan diri. Mengandalkan kekuatan kita tidak akan mampu. Namun ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan sebagai orang percaya, maka Tuhan akan bekerja di dalam diri kita. Orang yang putus asa menunjukkan bahwa dirinya lemah. Orang yang putus asa menunjukkan bahwa dirinya tidak mampu. Namun orang yang tetap maju menunjukkan dirinya kuat. Dan kekuatan itu berasal dari Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan kekuatan itu, sesukar apapun, sesulit apapun, maka itu akan bisa kita hadapi. Karena yang ada di dalam diri kita, kekuatan ilahi yang menolong kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, jiwa seorang pahlawan adalah dia rela berkorban. Dia rela berkorban. Kalau kita perhatikan di dalam pengalaman Gideon di sini Bapak Ibu, dia diperintahkan Tuhan, ya, dia diperintahkan Tuhan untuk menghancurkan Baal-Baal kepunyaan ayahnya. Semua dihancurkan. Dan pada waktu itu orang-orang lain mengancam Gideon untuk membunuhnya dengan mengatakan kepada Yoas, ayah Gideon. Mari kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-29. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa, ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Ayat 30, sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati. Gideon diancam mati karena dia menghancurkan Baal-Baal yang ada pada waktu itu. Namun inilah konsekuensi, inilah resiko yang harus dipikul, yang harus diterima oleh Gideon. Dan Gideon seorang pahlawan yang luar biasa, dia rela berkorban sekalipun harus mengorbankan nyawanya. Namun sekali lagi, jiwa pahlawan ini dilindungi Tuhan. Gideon mati bukan karena dibunuh, menghancurkan Baal. Ketika orang mengancam ingin bunuh Gideon, Tuhan melindunginya. Tuhan memberikan kekuatannya. Namun yang menarik di sini, kalau Gideon tidak mempunyai jiwa seorang pahlawan, mana mungkin dia berani menghadapi orang banyak yang pada waktu itu mereka sedang menyembah Baal. Gideon berani karena dia seorang pahlawan. Tidak hanya disebut seorang pahlawan, namun dia benar-benar memiliki jiwa seorang pahlawan. Dia berani menghadapi tantangan. Dia tidak pernah putus asa dan menyerah. Dia selalu maju menghadapi apa yang ada di depan. Dan dia punya jiwa untuk berkorban. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, di masa yang sukar, diperlukan orang-orang percaya yang mempunyai jiwa seperti itu. Dan ketika kita adalah salah satu orang yang mempunyai jiwa seorang pahlawan seperti ini, maka di masa yang sukar itu Tuhan akan memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang tampil menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, kalau kita betul-betul mempunyai jiwa seperti ini.
Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus, mari andalkan Tuhan. Jadilah orang-orang yang senantiasa percaya akan kekuatan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Ke depan tidak semakin mudah, ke depan akan semakin sukar. Namun bagi kita, orang-orang yang percaya, pasti diberi kemudahan oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita duduk kepala di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini kami boleh diingatkan dengan firman-Mu. Di masa yang sukar yang akan menimpa kehidupan setiap umat Tuhan. Biarlah kami semua mempunyai jiwa-jiwa seorang pahlawan yang gagah berani seperti Gideon Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berani menghadapi tantangan di depan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tidak menyerah dan putus asa serta mundurkan diri. Namun biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa berani ya Bapa. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang rela berkorban. Karena saat itu Tuhan, kami akan dibutuhkan untuk dunia ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, di mana Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Roh Kudus, sumber kekuatan kami, akan memampukan kami, akan menolong kami, sehingga di masa-masa yang sukar itu kami akan diberikan kemudahan oleh karena Tuhan bekerja bersama kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, mungkin itu sudah dirasakan oleh banyak orang Tuhan, di mana masa-masa yang sukar ini sedang kami alami. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kami kekuatan-Mu Bapa, sehingga kami bisa menghadapi segala sesuatu yang terjadi ini. Kami tidak putus asa, namun kami senantiasa berani menghadapi tantangan, dan kami mempunyai hati untuk berkorban ya Bapa. Mari Tuhan Kau berkati setiap umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang sedang dihadapi oleh semua umat-Mu Tuhan, mari Bapa, Engkau bekerja Tuhan, menolong setiap umat Tuhan, memberikan kekuatan baru, memberikan keberanian untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, segala sesuatu yang mereka alami saat ini, kesulitan, persoalan, pergumulan, apa yang mereka alami saat ini, kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong setiap umat-Mu, Tuhan memberikan kemudahan demi kemudahan, sehingga langkah hidup kami menjadi orang-orang percaya yang senantiasa diberkati dan ditolong Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, namun biar Roh Tuhan senantiasa berbicara di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk mengingat, mengerti, dan kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang memperingati ulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Pak Bambang Irnayanto. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Dedi Adi Putranto. Mari Bapa, Engkau memberkati mereka. Kiranya dengan bertambahnya usia kepada saudara kami ini, Tuhan tambahkan kekuatan iman, Tuhan tambahkan kesehatan dalam fisik mereka, Tuhan tambahkan berkat-Mu, kasih karunia, damai sejahtera dari surgawi dilimpahkan dalam hidup mereka. Berkati Tuhan pekerjaannya, berkati masa depannya, apa yang menjadi pergumulannya saat ini, Tuhan Kau mengirimkan pertolongan yang terbaik untuk mereka. Apa yang menjadi kerinduannya saat ini, cita-citanya, Tuhan yang akan mengabulkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan kedua saudara kami ini Tuhan. Sukacita surgawi senantiasa dilimpahkan dalam kehidupannya Tuhan. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, Engkau curahkan berkat-Mu atas kehidupan saudara kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat sekalian kami mohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Saudaraku dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini dengan penuh iman. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Kiranya senantiasa memberkati kehidupanmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu, memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ilahi menyertai engkau dari siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin.
Yesus memberkati.